Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok B ingin mempresentasikan tentang kompresi audio. Di sini kami dari kelompok B terdiri dari Septian Dika Nugraha, Deborah Paramita, dan Muhammad Tiki Setiawan. Kompresi audio. Kompresi merupakan proses melakukan encoding informasi menggunakan bit yang lebih sedikit dari informasi awal. Prinsip umum dalam proses kompresi adalah mengurangi duplikasi data sehingga memori untuk mempresentasikan menjadi lebih sedikit daripada representasi data digital semula. Jenis tipe kompresi ada dua, yaitu yang pertama adalah lossless. Awal data akan dipecah menjadi ukuran yang lebih kecil dan pada akhirnya data disatukan kembali. Yang kedua ada lossy. Ada bit informasi yang dieliminasi setelah dilakukan kompresi. Kompresi tipe ini sering dilakukan untuk kompresi gambar. Lossless and lossy. Lossy dapat menghasilkan file kompresi yang lebih kecil dibandingkan dengan metode lossless yang ada. Metode lossy sering digunakan untuk mengkompresi suara, gambar, dan video. Lossy akan mengalami generasi loss pada data. Lossless digunakan untuk mengkompresi data untuk diterima di tujuan dalam kondisi asli, seperti dokumen, teks. Tidak mengalami generasi loss karena data yang hasil dikompresi sama dengan data asli. Yang ketiga, lossless digunakan untuk mengkompresi data untuk diterima di tujuan dalam kondisi asli seperti dokumen teks. Kompresi audio. Kompresi audio adalah salah satu bentuk kompresi data yang bertujuan untuk mengecilkan ukuran file audio dengan metode 1. Lossy dengan format 4-bit, MP3, dan MPEG 1, sedangkan lossless dengan format VLC yang digunakan pada audio engineer. Kompresi dilakukan pada saat pembuatan file audio dan pada saat distribusi file audio tersebut. Kendala pada kompresi audio yang pertama yaitu perkembangan sound recording yang cepat dan beraneka ragam. Kebutuhan sampel audio berubah dengan cepat. Yang ketiga, lossless audio codec tidak memperhatikan masalah dalam kualitas suara. Penggunaannya dapat difokuskan pada 1. Kecepatan kompresi dan dekompresi, 2. Faktor kompresi, 3. Dukungan hardware dan software. Lossy audio codec. Penggunaannya difokuskan pada kualitas audio yang dihasilkan, faktor kompresi, kecepatan kompresi dan dekompresi, inherent latency of algorithm, penting bagi real-time streaming, dukungan hardware dan software. Metode kompresi audio. Yang pertama, metode transformasi atau transform domain menggunakan algoritma seperti MDCT atau Modified Discrete Gaussian Transform untuk mengonversikan gelombang bunyi ke dalam sinyal digital agar tetap dapat didengar oleh manusia yang sekiranya 20 Hz sampai dengan 20 kHz, yaitu menjadi frekuensi 2 sampai dengan 4 kHz dan 9 dB. Metode waktu atau time domain menggunakan LPC atau linear predictive coding, yaitu digunakan untuk speech atau pidato di mana LPC akan menyesuaikan sinyal data pada suara manusia kemudian mengirimkannya ke pendengar. Jadi seperti layaknya komputer yang berbicara dengan bahasa manusia dengan kecepatan 2,4 kbps. MPEG atau Moving Picture Expert Group. MPEG 1 menggunakan bandwidth 1,5 megabit per second untuk audio dan video, di mana 1,2 megabit per second digunakan untuk video sedangkan 0,3 megabit per second digunakan untuk audio. Nilai 0,3 megabit per second ini lebih kecil dibandingkan dengan bandwidth yang dibutuhkan oleh CD audio yang tidak terkompres sebesar 44.100 sampel per second dikali 16 bit per sampel kali 2 channel lebih besar dari 1,4 megabit per second yang hanya terdiri dari suara saja. Untuk rasio kompresi
6:1 untuk 16 bit stereo dengan frekuensi 48 kHz dan bitrate 256 kbps CBR akan menghasilkan ukuran file terkompresi kira-kira 12.763 KB, sedangkan ukuran file tidak terkompresinya adalah 75.576 KB. MPEG-1 audio mendukung frekuensi dari 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44 kHz, dan 48 kHz. Juga mampu bekerja pada mode mono atau single audio channel, dual audio channel, stereo, dan join stereo. Algoritma MPEG audio menggunakan filter untuk membagi sinyal audio. Misalnya pada 48 kHz, suara dibagi menjadi 32 subband frekuensi, memberikan pembatas pada masing-masing frekuensi yang telah dibagi-bagi. Jika tidak, akan terjadi intermodulasi atau tabrakan frekuensi. Jika sinyal terlalu rendah, maka tidak dilakukan encode pada sinyal suara tersebut. Diberikan bit parity yang digunakan untuk mengecek apakah data tersebut rusak atau tidak, yang mungkin disebabkan oleh gangguan atau noise. Kalau bila rusak, maka bit tersebut akan digantikan bit yang sama dengan bit terdekat. Kompresi audio MP3. Asal-usul MP3 dimulai dari penelitian IIS FHG, sebuah lembaga penelitian terapan di Munich, Jerman, dalam penelitian koding audio perseptual. Penelitian tersebut menghasilkan suatu algoritma yang menjadi standar sebagai ISO MPEG audio layer 3 atau MP3. Di sini ada tabel kompresi audio MP3, yaitu ada tabel sound quality, bandwidth, mode, bitrate, reduction ratio, di mana sound quality terdiri dari telepon sound, better than shortwave, better than AM radio, similar to FM radio, near CD, dengan bandwidth dan mode bitrate reduction ratio masing-masing. MP3. File MP3 terdiri atas dua bagian data, yaitu satu header dan data audio. Header berfungsi sebagai tanda pengenal bagi file MP3 agar dapat dibaca oleh MP3 player yang berukuran 4 byte. Beberapa karakteristik yang dibaca komputer adalah bit ID, bit layer, bit sampling, frequency, and bit mode. Yang kedua, data audio berisi data file MP3. Dalam MP3 ada frame MP3, ada tabel isi bit layer, ada isi bit mode, ada isi bit frekuensi sampling dengan frekuensi value masing-masing. Teknik kompresi MP3. Beberapa karakteristik dari MP3 memanfaatkan kelemahan pendengaran manusia. Model fisikoakustik. Model fisikoakustik adalah model yang menggambarkan karakteristik pendengaran manusia. Salah satu karakteristik pendengaran manusia adalah memiliki batas frekuensi 20 Hz sampai dengan 20 kHz, di mana suara yang memiliki frekuensi yang berada di bawah ambang batas ini tidak dapat didengar oleh manusia, sehingga suara seperti itu tidak perlu dikodekan. Auditory masking. Manusia tidak mampu mendengarkan suara pada frekuensi tertentu dengan amplitude tertentu. Jika pada frekuensi di dekatnya terdapat suara dengan amplitude yang jauh lebih tinggi. Yang ketiga, critical band. Critical band merupakan daerah frekuensi tertentu di mana pendengaran manusia lebih peka pada frekuensi-frekuensi rendah, sehingga alokasi bit dan alokasi subband pada filter critical band lebih banyak dibandingkan frekuensi lebih tinggi. Yang keempat, joint stereo. Terkadang dua channel stereo mengirimkan informasi yang sama dengan menggunakan joint stereo. Informasi yang sama ini cukup ditempatkan dalam salah satu channel saja dan ditambah dengan informasi tertentu. Dengan teknik ini, bitrate dapat diperkecil.
File terkompresi harus sekecil mungkin. Kualitas suara file yang telah terkompresi haruslah sedekat mungkin dengan file asli yang belum dikompresi. Tingkat kesulitan rendah sehingga dapat direalisasikan dengan aplikasi yang mudah dibuat dan perangkat keras yang sederhana dengan konsumsi daya yang rendah.